Lihat dulu dong share screen. Ya kelihatan Dugi. Langsung kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi di hari ini yang bakal mimpin belajar barengnya itu aku sama Amar dan materinya tentang biaya produksi ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, yang bakal kita pelajarin di teori biaya produksi itu yang pertama itu ada TC atau total cost, ada TC, FC, terus itu VC. Nah, nanti ada pengertiannya juga, pengertian formula, terus kurva sama soal-soal itu juga di yang lain kayak AC, AFC, AVC, dan MC juga ada. Terus juga revenue, cost, and maximum profit. Nanti kita bakal bahas semua. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Jadi beda antara teori produksi dan teori biaya produksi ya. Kalau teori produksi itu dia yang belakangnya produk, kayak misalkan TP, MP, marginal product, terus itu average product. Nah, kalau teori biaya produksi itu dia pakai yang C yang kita lagi bahas sekarang gitu. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu TC, FC dan variable cost itu. Nah, jadi rumus umum dari total cost. Jadi total cost atau total biaya yang dikeluarin suatu perusahaan itu terdiri dari dua jenis biaya kan. Yang pertama biaya fix atau biaya tetap. Terus yang kedua itu biaya variabel atau variable cost gitu. Terus different between fixed cost and variable cost itu ada di hubungan mereka dengan key gitu. Kalau fix ya namanya fix kan biaya tetap gitu. Jadi ketika perusahaan itu meningkatkan kuantitasnya atau meningkatkan key-nya, maka ya otomatis fix cost karena dia fix dia nggak bakal berubah gitu. Jadi entah dia key-nya 1.000 ataupun 10.000 gitu, kalau dia fix cost dia biayanya tetap segitu aja gitu. Nah, sedangkan kalau variable cost dia bentuknya ketika dia bakal bertambah ketika key-nya bertambah gitu. Jadi kalau misalkan dirumusin dalam matematika FC itu dia bentuknya konstanta. Dibentuknya konstanta. Misalkan A gitu atau misalkan dia bentuknya uh, fixed cost sama dengan 1.000 itu dia tetap. Nah, kalau misalkan variable cost dia bentuknya di belakangnya ada key-nya. Misalkan misalkan 2 key. Sorry. Misalkan 500 key gitu. Nah, pokoknya kalau misalkan nanti ada di soal, kalian disuruh nentuin mana yang fixed cost, mana yang variable cost, lihat aja di belakang angkanya. Di belakang angkanya ada key atau enggak. Kalau ada key, dia masuk ke variable cost. Kalau enggak ada, dia masuk ke fixed cost gitu, guys. Nah, terus ada beberapa poin nih yang berlaku di apa di tentang biaya total, biaya fix sama biaya variabel. Itu ada 3 poin nih. Yang pertama, TC lebih besar daripada variable cost. Oke, bentar ya. Ini ada pertanyaan. Bagus. TC lebih besar daripada variable cost. Nah, ini udah pasti benar ya. Ini nggak usah dicoret sih. Ini udah pasti benar. Kenapa? Karena ya komponen TC itu terdiri dari kan komponen TC terdiri dari fixed cost dan variable cost kan. Itu. Karena ada berarti itu kayak TC itu jumlah variable cost yang ditambah dengan fixed cost-nya gitu ya. Otomatis nilai dari TC udah otomatis lebih besar daripada variable cost-nya gitu. Kita juga
hubungan TC dengan fixed cost atau FC itu. TC pasti lebih besar. TC pasti lebih besar daripada variable cost dan juga TC lebih besar daripada fixed cost gitu. Nah, terus jika Q-nya sama dengan 0, maka TC sama dengan FC gitu. Kenapa? Kenapa ini berlaku gitu? TC ketika Q sama dengan 0, fixed cost-nya TC sama dengan fixed cost gitu ya. Karena kan variable cost itu biaya yang timbul atau besaran biayanya itu tergantung dari besaran Q-nya kan, besaran barang yang diproduksi gitu. Nah, kita ambil contoh yang tadi ini, yang fixed cost-nya 1000, terus variable cost-nya 500. Seandainya Q-nya 0, Q-nya 0 ya otomatis variable cost-nya 500 kali 0 kan. Variable cost-nya bakal 0 gitu. Dan FC-nya itu nggak bakal berubah gitu. Jadi ibarat kayak TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, maka apa? Fixed cost-nya kan 1000, ya kan? Ditambah variable cost-nya 0 gitu. Berarti TC-nya sama dengan 1000. Dan TC ini sama dengan fixed cost-nya. Makanya berlaku ketika Q sama dengan 0, TC-nya sama dengan fixed cost gitu. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nanti, oh ini ada pertanyaan sih. Cuman kayaknya agak belakangan aja deh aku jawabnya. Oke, kita next dulu ya. Nah, hmm, bentar guys. Ini ada yang nyaret. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya kita belajar tentang ini kan, tentang variable cost, tentang fixed cost gitu. Nah, sebenarnya itu komponen biaya itu ada banyak sih, nggak cuma fixed sama variable cost. Nah, salah satu yang sering keluar juga itu namanya sunk cost, tapi ini kayaknya kalau di SBMPTN jarang keluar sih, kayak misalkan kalau di Olim baru dia keluar. Tapi nggak apa kalian pelajarin aja, sekedar pengetahuan gitu. Sunk cost itu kan dari katanya itu sampah kan, kayak ya sang gitu, buangan. Jadi intinya itu kayak biaya yang udah kita keluarin dan nggak bisa kita ambil. Kita kan kayak sampah kan, ya memang si sampah itu ada yang daur ulang kan, cuman ya karena udah analoginya sampah itu jijik gitu kan, kotor nggak bisa diambil ya, berarti ngapain diambil lagi gitu. Berarti kita udah buang, udah keluarin, ya biayanya nggak bisa kita tarik lagi gitu. Jadi sunk cost ini sebenarnya konsepnya mirip sama fixed cost gitu, cuman bedanya kalau fixed cost itu bisa kita tarik gitu. Tariknya dengan apa? Dengan cara kita jual. Contohnya, kalau fixed cost nih, kan biayanya tetap ya. Oh ya, tadi belum dikasih contoh ya. Contoh dari fixed cost itu yang pertama kayak gedung bangunan ataupun peralatan kayak mobil, mesin, kayak gitu itu fixed cost. Terus kalau variable cost ya, misalkan kita produksi roti gitu, yang berarti untuk memproduksi satu kuantitinya itu butuh apa? Misalkan butuh tepung, itu butuh gula, butuh apa lagi? Butuh krim segala macam. Nah, itu variable cost-nya gitu. Nah, sang cost sendiri itu mirip fixed cost. Tapi bedanya kalau fixed cost itu kalau bisa kita tarik lagi gitu, bisa kita jual. Tapi kalau sang cost udah kita beli, udah kita keluarin, nggak bisa kita dapetin lagi duitnya. Contohnya itu pembuatan merek. Maksud pembuatan merek ini apa, Kak? Maksud pembuatan merek ini itu research-nya. Research kita sebelum kita buat merek. Gitu. Misalkan ini, misalkan kayak yang apa perusahaan-perusahaan yang buat vaksin gitu kan. Buat vaksin itu kan butuh ini ya, butuh research segala macam kan. Nah, biaya yang mereka keluarin buat research itu nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa mereka dapetin lagi gitu. Itu sunk cost. Atau kalau kalian lebih simpelnya gini, di proyek itu kan biasanya ada nimbun ini kan, nimbun tanah gitu. Misalkan mau bangun bangunan, mau bangun jalan, itu biasanya ada proses timbunan tanah. Nah, tanah yang dibeli buat nimbun itu sunk cost gitu. Jadi ya kenapa? Kan tanahnya udah ditaruh, nggak bisa dijual lagi kan gitu. Pokoknya eh, fixed cost yang udah dibeli dan nggak bisa dijual lagi itu masuk ke sunk cost, bukan ke fixed cost gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Aman? Oke, next ya. Nah, baru kita masuk ke bentuk kurvanya nih. Tadi kan kita udah belajar kan, ada TC, variable cost, sama fixed cost. Nah, bentuk kurvanya itu kayak gini. Ini sebenarnya ada rinciannya sih. Kalau misalkan kadang kan ada ya di beberapa sumber gitu. Bentuk TC sama variable cost-nya itu kayak apa sih? Kayak garis lurus doang gitu, linear. Kayak linear gini. Tapi sebenarnya bentuk aslinya itu kayak gini. Dia ngelengkung gitu, nggak lurus. Dan itu ada penjelasannya. Tapi kalau di SBMPTN aku rasa nggak keluar sih. Cuman kalian cukup paham konsepnya aja gitu. Kenapa fixed cost dia bentuknya horizontal? Karena ya berapapun kuantitinya ya dia nilainya segitu kan. Misalkan di sini tadi 1000. Ya udah, berapapun kuantitinya, ya dia fixed cost ataupun biaya fixnya, biaya tetapnya segitu terus, nggak berubah-berubah gitu. Dan eh, ketika perusahaan berproduksi di output nol, dia juga tetap mengeluarkan fixed cost gitu. Nah, terus variable cost kenapa mulai dari nol? Ya karena kan ketika quantity atau outputnya itu nol, ya nggak perlu ngeluarin biaya sama sekali kan. Makanya variable cost-nya nol gitu. Nah, terus dia naik, ketika outputnya naik, ya variable cost-nya juga ikut naik gitu. Terus kenapa TC bentuknya di atas variable cost dan mulainya dari fixed cost ya karena kan pas ingat kan ketika outputnya nol, TC sama dengan FC gitu. Jadi pas titiknya nol ya TC-nya di sini, fixed cost-nya juga di situ gitu. Belum ada variable cost. Dan selisih ini antara TC dan variable cost itu apa? Itu fixed cost-nya gitu. Jadi TC itu bakal selalu sejajar sama variable cost sama VC. Karena FC-nya itu ya konstan terus kan. Gitu. Dia bakal naik terus dan sejajar. Itu bentuk kurvanya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Paham, Kak. Aman, Kak. Oke. Nih, coba kerjain dulu. Jawab di chat ya. Oke. Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Jawaban yang benar itu yang C. Kurva biaya variabel atau VC dimulai dari titik awal, titik origin. Ya benar kan? Kita balik lagi tuh yang ke slide sebelumnya nih. Variable cost mulai dari titik origin atau titik 0,0 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan kita udah belajar ya biaya total, ya kan total cost, total fixed cost, total variable cost. Terus sekarang kita masuk yang ke bagian average-nya atau rata-rata gitu. Kenapa bagian rata-rata ini important bagi perusahaan, penting banget bagi perusahaan? Karena ya biaya rata-rata itu gambarin seberapa mereka itu efisien gitu. Misalkan ya percuma total cost-nya
kecil gitu. Kalau misalkan biaya per unitnya juga tetap gede gitu ya. Mereka itu kayak lebih mentingin biaya per unit mereka itu lebih kecil dibandingkan biaya total. Makanya itu important gitu kan, penting banget. Nah, rumusnya itu simple kan namanya average ya. Average itu pasti ya total dibagi jumlahnya kan. Jumlahnya itu kalau di sini jumlah outputnya gitu ya. Dan berarti kalau nyari AC, AC itu kan sebenarnya singkatan dari average total cost, disingkat ATC. Kalau lebih singkat lagi jadi AC. Nah, itu TC dibagi Q gitu. Terus kalau average fixed cost ya berarti fixed cost dibagi Q. Average variable cost berarti variable cost dibagi Q. Ya udah, dari rumus yang tadi yang TC sama dengan FC plus VC dibagi Q dapatnya berarti AC disama dengan AFC ditambah AVC gitu. Ya berarti bisa beberapa hal yang bisa kita simpulin itu yang pertama eh, biaya rata-rata itu ya biaya entah biaya fix ya entah biaya variabelnya itu dibagi sama Q-nya gitu. Terus juga disimpulin satu lagi AC itu sama dengan AFC ditambah AVC gitu. Itu yang bisa disimpulin. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kak mau nanya, Iya. tadi maaf kurang perhatiin, itu kenapa dibagi sama Ki, Kak? Karena dia nyari average kan. Average itu kan artinya misalkan gini deh. Kamu produksi misalkan kamu produksi barang sebanyak 10 unit ya. Nah, terus biaya yang kamu keluarin itu 10.000. Nah, average cost ini ngitung dari apa ya? Dari 10 unit itu satu unitnya itu berapa sih biayanya? Gitu. Makanya dia dibagi Q. Jadi buat kayak gini, AC sama dengan kan TC dibagi Q. Berarti 10.000 dibagi 10 berarti 1.000. 10.000 per unit. Artinya itu ya satu unit itu memerlukan biaya produksi setidaknya itu 1.000 gitu. Itu kayak gambarin biaya per unit mereka gitu loh. Gitu. Oke, Kak, terima kasih. Gitu guys. Ya berarti yang fixed cost sama variable cost juga gitu ya. Nah, terus kurvanya nanti aja belakangan. Jelasin satu lagi ya MC. Salah. Nah, MC itu apa? MC itu kan singkatan dari marginal cost kan. Marginal itu artinya apa sih? Itu. Nah, marginal itu artinya marginal itu kayak artinya tambahan gitu. Kalau misalkan dibahasain ataupun secara istilah itu marginal cost itu berapa banyak tambahan total biaya yang kamu dapetin, yang kamu perlu keluarkan untuk meningkatkan satu unit produksi. Oh ya ini ini kita salah tulis, sorry. MC ini TC, bukan bukan ini ya, bukan FC, sorry. Total cost delta TC per delta Q gitu. Ataupun bisa juga delta variable cost per delta Q gitu. Itu sama aja. Tapi banyakan juga yang make lebih lebih apa ya, lebih valid pakai yang ini. Itu karena lebih jelas. Gitu. Nah, marginal cost tadi kan udah dijelasin, dia tambahan biaya yang perlu dikeluarkan ketika meningkatkan satu unit produksi kan. Nah, terus ada beberapa hal lagi yang berhubungan sama marginal cost gitu. Ini eh, urusan ke masalah matematis. Nanti ada hubungannya ke maksimum profit yang bakal kita bahas gitu. Jadi aku kenalin dulu di depan. Nah, kalau jadi MC sendiri kan rumusnya ini ya. MC itu rumusnya delta TC per delta Q atau delta VC per delta Q. Nah, arti delta variabel per delta variabel itu artinya turunan pertama fungsi TC kan yang atas, TC kan di atas atau VC di atas terhadap variabel Q gitu. Jadi ibaratnya itu kayak kalau TC itu kan pasti ada fungsi juga ya kan, ada fungsi TC.
TC itu pasti fungsi Q. Itu F ini fungsi ya artinya. Kalau kalian belajar di matematika kan ada fx, ada gx. Nah, ini bentuknya F, bentuk fungsi Q gitu. TC sama dengan fungsi Q. Nah, MC-nya berarti karena dia delta TC per delta Q, berarti MC itu sama dengan TC turunan pertama gitu. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada matematika ada fungsi TC terus disuruh nyari MC, ya udah tinggal turunin aja fungsi TC-nya. Tuh. Terus cara turuninnya gimana Kak? Cara turunan itu sebenarnya simple gitu. Nah, misalkan ada fungsi ya. Ada TC sama dengan bentar. 100 ditambah Q kuadrat plus 2Q gitu. Nah, ini misalkan bentuk TC-nya. Nah, ini dari bentuk fungsi TC yang kayak gini itu ada beberapa hal yang bisa kalian simpulin gitu. Yang pertama kalian bisa dari situ kalian bisa lihat mana yang variable cost, mana yang fixed cost itu. Terus kalian nanti bisa juga dapat MC-nya berapa, dapat average variable cost-nya berapa, average fixed cost-nya berapa gitu. Nah, dari fungsi TC ini kira-kira yang mana nih? Yang bentuk yang FC-nya yang mana? Fixed cost yang mana? Yang 100, Kak. 100, Kak. Variable cost-nya yang mana? 2. Yang pakai variabel, Kak. Yang ada Q-nya. Berarti yang mana? Q kuadrat plus 2Q. Benar. Ini yang fixed cost. Nah, pokoknya semua bilangan yang ada Q-nya itu masuk ke variable cost. Jadi variable cost-nya itu Q kuadrat plus 2Q gitu guys. Kalau kalian ditanya. Nah, terus MC itu turunan TC kan, karena dia delta TC per delta Q gitu. Nah, berarti kita turunin fungsi TC ini. Cara turunan gimana? Cara turunan itu simple. Kita karena dia ini nyari turunan terhadap fungsi terhadap variabel Q kan, berarti kita cari aja yang ada variabel Q-nya. Yang ada variabel Q kan cuman Q kuadrat sama 2Q kan. Dan yang 100 ini nggak ada Q-nya, nggak ada variabel Q. Nah, yang nggak ada variabel Q-nya itu udah otomatis kalau diturunin jadi 0. Itu. Itu yang 100 ini jadi 0, Kak. Bentar. Yang 100 jadi 0, terus cara turunan gimana? Cara turunan itu pangkatnya kalian kaliin ke depan, itu kan berarti Q2 ya. Q2, Q kuadrat, sorry. Berarti 2-nya dikaliin ke depan Q-nya. Depan Q itu kan ada sebenarnya ada koefisien 1 kan, ada angka 1-nya. Berarti kayak 2 kali 1. Itu berarti 2, ya kan, dikali Q. Nah, pangkat Q-nya, tadinya kan Q kuadrat kan, Q pangkat 2. Nah, karena dia udah diturunin, pangkatnya itu dikurangin 1 gitu. Berarti kan Q kuadrat pertamanya. Berarti 2 itu dikurangin 1, hasilnya 1 kan. Berarti Q pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis kan pangkatnya. Ya udah jadi 2 Q aja. Gitu. Terus 2 Q yang belakang itu jadi berapa? Karena dia ini kan sama aja Q pangkat 1 kan. Berarti kayak 1 kali ke depan. Berarti kayak 2 kali 1, 2. Terus Q-nya berapa? Q-nya ada nggak? Q-nya itu nggak ada. Kenapa? Karena pangkat pertamanya kan 1, ya kan? Terus 1 dikurang 1, pangkatnya dikurangin 1 kan? 1 kurang 1 hasilnya 0. Gitu. Dan semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti Q pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kayak ibarat 2 kali 1. Gitu ya, udah nggak usah ditulis. So, dari situ kita dapat nilainya. Nilai MC-nya itu 2Q, nilai fungsi MC-nya 2Q plus 2. Itu turunan. Nah, terus hubungan sama yang sebelahnya apa? Kayak yang delta variable cost per delta Q. Itu eh, kalau kalian perhatiin, kan tadi delta TC per delta Q itu turunan pertama TC terhadap Q kan. Berarti kalau delta variable cost per delta Q itu sama dengan
eh, apa ya, variable cost turunan pertama gitu. Nah, itu sama dengan MC juga itu. Coba kalian turunin variable cost-nya. Variable cost kalau diturunin kan sama aja kan, 2Q plus 2 kan. Itu. Makanya MC juga bisa dibilang sebagai variable cost turunan pertama gitu. Kalau FC kenapa nggak bisa? Karena ya kalau diturunin juga dia jadinya 0 kan gitu. Jadi dia nggak berlaku. Itu untuk MC. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Paham kok. Oke, kalau bingung langsung potong aja ya. Nah, kita kenal, tadi kita udah bahas tentang fungsinya kan, gimana dapat AC, gimana dapat AVC, dapat AFC, terus dapat MC gimana. Terus kita bakal gambar kurvanya. Nah, jadi antara kurva-kurva ini itu ada keterkaitan antara satu sama lain gitu. Gambar dulu. C ini maksudnya cosnya. Nah, MC itu selalu dikaitin sama bentuk yang ini, yang apa? Yang Q, yang kayak logo centang Nike. Ini MC. Terus AC sama VC itu bentuknya U-shape atau kayak lancip, kayak lancip gitu, kayak huruf V. Salah. Ya. Nah, ini average variable cost. Terus average fixed cost dia bentuknya turun ke bawah. Gitu. Nah, kenapa average fixed cost itu turun ke bawah atau istilahnya itu selalu turun? Ya karena kan dia selalu tetap ya. Selalu tetap berapapun Q-nya. Gitu. Misalkan tadi VC-nya 1000. Nah, kenapa dia terus turun? Karena ketika Q-nya itu makin naik, otomatis pembagi bawah, pembagi di average fixed cost itu makin besar kan. Misalkan Q-nya sama dengan 1, terus Q-nya sama dengan 2 nih. Maka nanti average fixed cost-nya jadi berapa? Average fixed cost-nya jadi 1000, pertama masih 1000. Terus yang kedua jadi 500 kan. Nanti yang ketiga jadi berapa tuh? Misalkan kalau nggak salah 3,33 gitu kan. Nanti kan makin kecil kan gitu. Makanya AVC atau average fixed cost itu makin lama, makin besar Q-nya dia makin turun ke bawah, makin kecil gitu. Nah, tapi average fixed cost itu namanya dia kurva yang asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot itu dia terus turun, tapi dia nggak pernah berpotongan atau menyentuh garis ini, garis horizontal. Itu dia nggak bakal berpotongan sama garis sumbu Q gitu. Kenapa nggak bakal berpotongan? Dan dia juga nggak bakal negatif ya. Ya berpotongan aja nggak pernah gitu, apalagi jadi negatif nggak pernah. Itu kenapa? Ya karena pembaginya itu selalu ada, maksudnya itu selalu positif. Itu nanti misalkan fix cost-nya itu 1000, terus Q-nya misalkan jadi nanti 100.000, itu kan ya mungkin nilai itu 0,00 berapa gitu. Tapi kan dia nggak nyentuh angka 0 kan. Tetap 0,0 berapa gitu, masih ada komanya gitu. Dia nggak bakal nyentuh sumbu Q-nya. Kalau dia nyentuh sumbu Q itu berarti nilai average fixed-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, gitu. Terus average variable cost itu bakal selalu di bawah AC. Ya iya, ya kayak gambar yang sebelumnya kan. Variable cost kan tempatnya di bawah total cost kan, gitu. Terus juga bedanya kalau yang di total, si variable cost sama total cost itu kan bentuknya kayak ini kan, kayak simetris gitu. Kalau satu naik, satunya ikut naik juga gitu. Pokoknya sejajar lah. Nah, tapi kalau di sini, di average, dia agak beda.
gitu ya. Dia tetap sejajar gitu. Tapi makin lama jarak antara AC dan AVC itu makin kecil. Lihat yang pertama segini. Sekarang tinggal segini. Kenapa bisa demikian? Karena syaratnya apa? Syaratnya kan AC sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Terus kalau misalkan dipindah jadi AC min AVC sama dengan average fixed cost kan. Nah, berarti kayak AC min AVC atau AC min average variable cost itu kayak selisih antara AC sama average variable cost-nya kan. Nah, kan kita lihat tuh makin kecil makin besar Ki, average fixed cost-nya makin apa? Makin turun. Itu makanya jarak antara AC dan average variable cost itu makin kecil gitu. Tapi mereka nggak bakal berpotongan AC sama average variable cost. Karena ya ini kan average fixed cost kan nggak pernah nyentuh angka 0 gitu. Terus juga ini MC itu bakal berpotongan sama AC dan bakal berpotongan sama average variable cost ketika AC dan average variable cost itu minimum. Tuh, dia bakal berpotongan. Sebenarnya banyak sih yang bisa disimpulkan dari sini, tinggal kayak kalau saran aku kalau gambar kurva itu kayak kalian pahamin aja bentuk kurvanya gitu. Kayak misalkan ketika AC-nya turun atau iya ketika AC-nya turun itu yang lebih besar mana? Lebih besar MC atau lebih besar AC? Gitu. Lebih besar AC kan? Gitu. AC pas turun tuh di sini. AC pas turun di sini. AC-nya di sini kan? Ini di sini. Tapi MC-nya masih di bawah sini. Tuh, berarti lebih besar sih AC-nya gitu. Tapi pas AC-nya udah naik, AC-nya naik di sini, kan berubah kan? Sekarang lebih besar MC-nya. MC-nya di atas, tapi AC-nya di bawah. Itu. Cara analoginya kayak gitu. Tinggal kalian pahamin gambarnya aja. Gitu guys. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kenapa bentuk kurvanya gini? Sebenarnya ini ya, bentuk kurvanya ke bentuk kayak gini tuh gara-gara apa ya? Ada asumsinya sih. Jadi kalau misalkan kalau kalian balik lagi ke awal, yang pas aku bilang fixed cost-nya sama dengan 1000, terus variable cost-nya sama dengan 500 ki, itu dia nggak bakal kebentuk nih kurva kayak gini. Nggak bakal. Itu karena kurva bentuk kayak gini tuh kebentuk, kalau misalkan bentuk total total cost-nya, itu dia bentuknya fungsi yang pangkat 4 gitu, atau pangkat 5 gitu. Sebenarnya kalau misalkan buat buat apa ya buat buat apa istilahnya buat UTBK itu kayak nggak usah terlalu dipikirin kok kenapa bentuk fungsinya kayak gini, tinggal kalian gimana analisis soalnya aja gitu. Kecuali kalau misalkan kalian ini apa main di olim ekonomi gitu, kalau di olim ekonomi kayak memang mereka diputer-puter gitu kan soalnya gitu. Tapi kalau jawaban aku kenapa bentuk fungsinya kayak gini, karena dia diasumsiin bentuk total cost awalnya itu bukan bukan fungsi linear gitu. Makanya pas di gambar sebelumnya kan bentuk total cost sama variable cost-nya kan ini kan bentuknya kayak ngelengkung gitu kan. Gini bentuknya kan. Nah ini kan bukan bentuk fungsi linear kan. Ini bentuk fungsi apa ya? Lupa aku bentuk. Aku lupa bentuk fungsi apa. Yang penting dia bukan bentuk fungsi linear, bukan bentuk fungsi pangkat 2 juga gitu. Bukan bentuk fungsi kuadrat, bukan. Tapi dia bentuk fungsi pangkat 3 atau pangkat berapa gitu. Gitu. Makanya dia bisa MC-nya, AC-nya, terus AVC-nya gitu. Dia bentuknya ada bentuk istilahnya itu kayak ada ngelengkungnya gitu, ada turun ke bawahnya gitu.
Gitu guys, gimana? Gimana? Kurva AC sama AVC itu makin kecil gara-gara ini. Gara-gara average fixed cost kan makin kecil kan. Kalau makin turun itu kan makin kecil. Ibarat tuh kayak dari sini. Terus ke sini itu kan makin kecil kan average fixed cost-nya. Itu makanya makin lama jarak antara variable cost sama average variable cost sama average cost-nya makin kecil. Itu terus dari sini juga. Berarti itu kayak fixed cost, average fixed cost itu gambarin selisihnya sih. AC sama AVC gitu. Gimana? Kayak aku kecepatan nggak nerahinnya? AVC itu nggak bisa naik. Karena kan AVC itu apa artinya? AVC itu kan average fixed cost kan. Aku jelasin lagi nih. Average fixed cost. Berarti kayak, bentar. Ini balik lagi. Misalkan fixed cost-nya 1000. Average fixed cost rumusnya apa? Average fixed cost rumusnya FC per Q kan. Ya, berarti misalkan Q-nya naik, Q-nya pertamanya 1 nih, Q-nya 1. Berarti average fixed cost-nya kan 1000 dibagi 1. Ya, average fixed cost-nya 1000 yang pertama. Terus pas Q-nya naik jadi 2, berarti average fixed cost-nya sekarang turun jadi 1000, jadi 500. Gitu ya udah, berarti kalau misalkan Q-nya naik terus, kalau Q-nya naik terus jadi misalkan 1000 nanti jadi 10.000, ya average fixed cost-nya makin kecil kan. Gitu karena pembaginya makin besar. Gitu makanya dia terus turun dan dia ya ibaratnya ya nggak mungkin sih naik kecuali kalau misalkan ada peningkatan gitu. Kalau ada peningkatan juga average fixed cost-nya geser gitu. Gimana? Gimana? Nggak ada peningkatan apa dulu? Peningkatan AVC. Ada peningkatan apa dulu maksudnya nih? Nggak bisa. Garis AC sama AVC itu nggak bisa berpotongan karena kan tadi aku bilang kan average fixed cost itu sifatnya asimtot gitu. Dia terus turun tapi dia nggak bakal nyentuh atau berpotongan sama si garis horizontal gitu. Ya otomatis karena nilai dari average fixed cost itu selisih antara average cost sama average variable cost, ya karena dia nggak bisa nol, ya berarti AC sama AVC-nya itu nggak bisa samaan. Jadi dia makin mendekati tapi dia nggak bakal berpotongan. Terus kalau yang pertanyaan, kalau ada peningkatan AFC-nya geser kemana? Peningkatan apa dulu nih? Kan ada banyak variabel nih, ada MC, ada total cost, ada fixed cost, ada variable cost, ada quantity juga. Itu gimana? Ini sebenarnya agak agak bingungin sih emang. Iya, kalau kurva AC
Kalau kurva AC sama AVC, dia habis berpotongan sama MC pasti naik gitu. Karena AC sama AVC itu berpotongan sama MC ketika mereka minimum. Arti minimum itu apa? Minimum itu berarti nggak ada yang di bawah mereka lagi kan. Jadi kalau mereka awalnya turun, terus ketemu titik minimum, ya berarti nggak bisa turun lagi karena udah minimum. Ya udah otomatis naik. Gitu. Gimana? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Nah, ini ada soal. Itu ada gombalan tuh. Aku dan Doi bagaikan AC dan AVC, dekat tapi tidak pernah bersatu. Jadi, ini kerjaan dulu latihan soalnya. Kerjain dulu guys, aku ke belakang bentar. Jangan terkecoh guys. Yang ditanya soalnya biaya total. Udah ya. Itu ada data. Yang pertama key. Key-nya 5. Terus apa lagi? Biaya variabel rata-rata. Berarti AVC. Ya. Oke-nya 5. Oh iya, sorry. AVC-nya berapa? 2.500. Terus average fixed cost-nya 1.500. Yang ditanya itu TC-nya Kak. Nah, ini tuh ada dua cara, kalian mau ngitungnya pakai gimana? Nah, cara yang pertama, ini cara yang cepat gitu. Caranya gimana? Caranya kan kita pakai rumus ATC. ATC itu sama dengan average fixed cost
ditambah average variable cost kan. Berarti ATC-nya itu berapa? ATC-nya itu 4.000 kan? Gitu. Terus tuh rumus ATC apa? ATC sama dengan TC per Q. Ya kan? ATC-nya 4.000. Terus kita nyari TC-nya. Q-nya berapa? Q-nya 50. Tuh ya udah, tinggal kita kali ke depan aja kan 50-nya, berarti 4.000 dikali 50. Berarti TC-nya dengan 200.000. Gitu, ini cara pertama. Kalau cara kedua, pakai yang ini. Kita cari total fixed cost-nya berapa, terus nyari juga total variable cost-nya berapa. Kalian rumus AVC itu apa? VC dibagi Q. VC-nya 2.500 per 50. Berarti berapa? 125 ya. Iya, Kak. Ini fixed cost-nya. Terus variable cost-nya, sorry. Terus kita nyari fixed cost-nya. Average fixed cost-nya berapa? 1.500 kan? Per 50. Berarti fixed cost-nya berapa? 75. Ya udah, berarti TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Berarti 125 tambah 75. Hasilnya 200.000 kan? Tuh, hasilnya sama aja. Tinggal caranya yang beda. Dan itu tergantung kalian mau prefer pakai yang mana. Kalau aku prefer pakai yang pertama. Tapi kalau kalian prefer pakai yang kedua nggak apa-apa kok. Ya, ini matematika kan. Ada banyak cara. Jadi jawabannya itu guys. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini kayak yang ditanyain sebelumnya kan. Kalau bentuknya kalimat kayak mana ya, kayak gini. Tapi juga banyak sih benernya bentuk kalimat soal. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Paham, Kak. Oke, next ya. Ini soal lagi. Kemana nih? Pernyataan yang salah.
Pergi. Ya jawabannya yang E ya. Gambar lagi nih. Yang A ketika AC lebih kecil daripada MC, AC-nya naik. Benar ya? Kan yang di area sini. Area sini nih. Tuh. AC-nya lebih kecil dari MC, berarti AC-nya naik. Terus yang B, ketika MC sama dengan AC, AC-nya minimal. Ya berarti di sini. Kalau dia berpotongan itu berarti sama dengan ya. Terus yang C, ketika MC lebih kecil daripada AC, kurva AC-nya turun. Benar ya? Ini kan yang di area sini. Tuh, AC-nya lebih besar, AC-nya di sini. MC-nya di bawahnya. Tuh. Terus yang D, kurva MC memotong AC pada titik mini AC, pada kurva AC yang minimal. Itu sama sama aja sama yang B ya. Cuma bedanya kalau yang B kan pakai kata-kata sama dengan kan. Kalau yang D pakai kata-kata berpotongan. Jadi berpotongan sama-sama dengan itu sama aja gitu. Terus yang E yang salah. Setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk downward sloping. Enggak, dia bentuknya apa? Bentuknya upward sloping karena dia naik nih. Tuh, dia naik. Kalau dia naik ke atas itu artinya upward, ya kan? Ini namanya upward. Terus kalau dia bentuknya turun ke bawah gini, itu namanya downward. Gitu. Itu yang E yang salah. Gitu guys, gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak ada ya, lanjut. Yuk. Tahu nggak jawabannya? Kak, kalau yang economics of scale sama diseconomics of scale itu maksudnya apa ya? Oke. Jadi nanti aku jelasin ya. Kalian jawab dulu aja. Oke.
Ya udah ya. Jadi jawabannya itu yang B. Ntar aku jelasin. Nah, ini kita pakai main eliminasi jawaban aja sih. Kalau pengen enak. Nah, ini saran dari aku juga buat ngerjain soal. Karena ini fokus di materi biaya produksi kan. Otomatis teori-teori yang nggak berhubungan sama produksi atau biaya produksi itu hilang. Kayak yang A sama E itu kan ada di teori konsumen kan. Ya udah berarti udah otomatis salah. Ya berarti tinggal pilihan A sama pilihan B, C, D kan. Gitu. Nah, law of diminishing return itu artinya apa? Ketika kita menambah input, kalau di teorinya itu input tenaga kerja kan, itu justru malah apa? Malah menurunkan jumlah atau tambahan produksi, tambahan output yang dapat diproduksi. Yang digambarkan dengan bentuk apa? Bentuk MP yang turun. Maksudnya MP-nya naik, ya kan? MP kan kayak gitu kan, bentuknya naik, terus turun dulu, gitu. Nah, karena dia digambarin sama MP itu ada di teori apa? Ada di teori produksi kan, gitu. Sedangkan ini di teori biaya produksi. Meskipun mereka berbeda dari subbabnya, tapi sebenarnya mereka itu punya hubungan gitu antara teori produksi sama teori biaya produksi. Nah, hubungannya itu ada di masing-masing variabel. Jadi MP itu hubungannya karena apa? Dia punya hubungan sama MC itu. Dan AP, average product, itu dia punya hubungan sama average variable cost gitu. Nah, hubungan mereka mereka berempat itu kayak berlawanan gitu. Hubungan yang P sama yang ada C-nya itu berlawanan gitu. Jadi kalau misalkan yang ada C-nya turun, maka yang P-nya naik atau nanti sebaliknya. Jadi kalau misalkan digambarin nih, MC-nya kan turun dari sini ke sini kan. Terus minimumnya di sini. Nah, nanti di bawah kalau misalkan digambarin kurva yang biaya teori produksi, ini kan L. Terus ini TP atau Q kan. Nah, MP itu lagi naik di sini. Terus dia turun. Ini MP. Makanya dia berlawanan kan sama MC. Gitu. Terus AP. Ini kurang gede sih. Sebentar. Ini misalkan MP-nya nih. Nah, terus AVC kan turun nih di sini. Ya kan? Terus minimum. Nah, lawannya AVC kan si AP. Jadi pas AVC atau variable cost-nya turun, average produknya naik. Pas average variable cost-nya turun, naik, average produknya turun. Nah, bentuk kurva AP sama MP ini kan menggambarkan menggambarkan law of diminishing return kan. Jadi berarti kayak karena mereka berhubungan nih antara MC dengan MP terus AP dengan AVC, mereka berhubungan ya berarti penyebab si AVC sama AC itu bentuknya gara-gara itu. Gara-gara ada law of diminishing return gitu. Terus economies of scale sama diseconomies of scale itu sebenarnya ada di jangka panjang sih penjelasannya. Itu ada jangka panjang. Jadi kan kalau di ekonomi kan kayak kebagi kan. Kayak ada jangka short run sama long run kan. Ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau di jangka pendek apa? Dia masih ada biaya fix gitu. Ada input fix. Kalau di jangka panjang nggak ada kan. Udah semuanya biaya variabel gitu. Nah, pembahasan ekonomis sama disekonomis itu ada di jangka panjang. Tapi aku bahas simpelnya aja sih. Jadi economics of scale sama diseconomics of scale itu berlawanan gitu. Ya kan dari nama aja berlawanan kan. Jadi intinya itu kalau economics of scale ketika Q-nya naik, biaya rata-ratanya itu turun. Gitu.
Ini ibaratnya itu kayak misalkan ada AC, ini ada kurva AC. AC itu lagi turun. Nah, yang bagian downward gitu. Itu economics of scale. Terus kalau yang economics of scale dia kebalikannya. Ketika Q-nya naik, AC-nya juga ikut naik. Tuh, ini AC-nya. Nah, itu di bagian yang upward sloping gitu. Itu economist sama economist of scale. Intinya itu, ya itu tadi, kalau yang economist Q-nya meningkat, produksinya meningkat, dia justru biaya rata-ratanya makin rendah gitu. Kalau economist kebalikannya, ketika naikin Q-nya, produksinya ditingkatin, biaya rata-ratanya juga naik ternyata. Tuh. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, next ya. Ini lumayan banyak sih materinya. Nah, tadi kan kita ada bahas cost. Biasanya nanti cost itu ada hubungannya juga sama revenue. Karena tujuannya kan ada cost sama revenue itu tujuannya buat nyari profitnya kan. Gitu. Nah, revenue itu rumusnya revenue itu artinya total total penerimaan kan atau penerimaan total gitu. Berarti ya apa yang kita jual, berapa banyak yang kita jual dikali sama harga jual mereka, harga jual barangnya ya udah. Berarti itu yang kita dapat sebagai penerimaan. Itu berarti rumus TR itu harga dikali quantity yang dijual, P dikali Q. Gitu. Nah, terus nanti ada konsep namanya MR. MR ini delta TR per delta Q kan atau tambahan pendapatan yang didapat ketika menambah satu barang unit yang dijual gitu. Mirip sama konsepnya sama MC. Kalau MC kan bedanya kalau MC dia cost yang dikeluarkan gitu. Nah, karena rumusnya delta TR per delta Q ya udah otomatis MR itu turunan pertama dari TR gitu. Sama kayak MC kemarin MC yang sebelumnya kan. MC itu turunan pertama dari TC. Jadi sebenarnya kalau kalian mau simpel aku bahas semuanya yang ada kata-kata marginal nih, ada M depannya itu biasanya dia turunan pertama dari fungsi yang total. Misalkan marginal utility. Nah, marginal utility itu turunan pertama dari fungsi total utility gitu. Atau marginal product itu turunan pertama dari fungsi total product gitu. Jadi yang ada marginalnya itu turunan pertama dari fungsi total. Gitu. Kalau secara turunan ya kayak tadi yang aku ajarin. Gitu, ini TR sama M. Nah, terus kita bahas ARW ini salah ketik sorry, bukan MR. Ini AR ya. Ya, kalau A average ya berarti ya dibagi aja sama Q-nya. Kayak average cost ya berarti kan total cost dibagi Q kan ya udah. Itu tinggal dibagi aja. Berarti TR dibagi Q. Terus kan karena TR itu sama dengan P dikali Q ya berarti eh, kan bisa dicoret kan. Ya berarti AX itu sama dengan P. Itu simple dari matematikanya sih. Cuman kalau di real life ya sebenarnya teori-teori ekonomi itu ya simple sebenarnya sih. Karena di real life itu lebih kompleks kalian pembahasannya. Nggak sesimpel kalian nyari MR gitu nggak. Sama karena di teori disimpelin, dibuat simple ya udah. Jadi lebih enak. Itu yang average. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Level revenue, margin revenue, sama average revenue. Nggak? Bentar, ada nanya tadi apa? Sorry ya kalau yang mau kejawab.
Oke, kalau misalkan P-nya sama Q-nya nggak diketahui, bisa sih pakai MR, bisa sebenarnya. Cuman ini beda pembahasan sih. Ini nanti kalian bahasnya di materi pasar. Bisa ada aturan MR sama dengan P. Tapi ada juga aturan P lebih besar daripada MR. Gitu. Nah, bedanya kalau yang MR sama dengan P ini ada di pasar persaingan sempurna. Tuh. Kalau yang MP lebih besar daripada MR, itu selain pasar persaingan sempurna, entah di oligopoli, monopoli, monopolistik, itu pakai yang P lebih besar daripada MR. Itu bisa pakai aturan P sama dengan MR, tapi tergantung pasar. Slide sebelumnya, bentar. Oke, oke. Ini. Udah. Udah. Iya, average revenue itu yang price. Berarti kan kayak ini nih. Kayak kalau dirincin kan TR itu apa? TR itu P kali Q. Terus rumus AR apa? AR itu TR per Q kan? Terus TR itu bisa diubahkan jadi P kali Q. Tik P kali Q per Q itu AR. Ya udah, kan bisa dicoret. Berarti bisa disimpulin kalau AR sama dengan P. Gitu. Gimana? Oh ini, sorry, ini kami salah ngetik. Ini air guys. Sorry. Air, itu air. AR bukan air. Oke ya, lanjut. Ini ada soal nih. Kerjain ya.
Ya. Oke, ini kita hitung deh coba. Jadi, kalau di matematika, suatu fungsi itu maksimum ketika turunan pertama fungsi itu sama dengan 0. Gitu. Jadi, kayak ini nih. Ini kan TR, ya kan? Berarti, untuk memaksimumkan TR, itu harus di kondisi apa? Turunan pertama TR sama dengan 0. Turunan pertama TR apa? Turunan pertama TR kan MR ya, udah berarti kita mencari MR ketika sama dengan 0. Tuh. Nah, itu ada fungsi TR kan. Fungsi TR ya kan TR sama dengan ini Q kuadrat ya, bukan Q2. Kalau di komputer juga kayak gitu. Nah, berarti 1355 min 20 Q plus Q kuadrat. Nah, kita cari MR dulu. MR berarti kita turunin kan TR-nya. Berarti dapatnya berapa tuh? Berarti dapat 2Q min 20. Yang nggak ada variabel Q-nya hilang. 1355 kan jadi 0 ya kan. Itu terus 20Q jadi 2 min 20Q jadi 2 min 20. 2 Q kuadrat jadi 2Q. Itu MR-nya. Ya deh, terus kita harus memenuhi syarat ini. MR sama dengan 0. Ya berarti MR sama dengan 0. Kan MR-nya 2Q min 20. 2Q min 20. Sama dengan 0. Ya udah, tinggal disesuaikan kan. Berarti kita nyari Q-nya. Berarti 2Q sama dengan 20. Berarti Q-nya tuh. Berarti TR-nya itu maksimum ketika wait. Ya benar-benar. Berarti Q-nya ketika Q-nya itu 10, maka TR itu bakal maksimum. Gitu. Oh ya, ini kayaknya ini deh. Kita salah tulis nih. Oh, ini kan dia bilang maka fungsi penerimaan marginal akan optimal pada saat jumlah output titik-titik salah. Ini harusnya fungsi ini. Fungsi penerimaan total. Karena TR yang maksimum kan. Kalau mau nyari MR maksimum ya berarti turunan pertama dari MR sama dengan 0. Itu ya udah diturunin lagi. Kan nggak bisa kan. Hasilnya nanti 2 sama dengan 0. Nggak dapat. Gitu. Jadi itu nyari fungsi penerimaan total pas dia 0 berapa. Gitu geng. Gimana? Ada pertanyaan? Dua Q min 20 itu turunan dari TR. Kan TR kan rumusnya, itu kan TR sama dengan 1355 min 2 min 20 Q plus Q kuadrat kan. Kayak kita nyari turunan TC sebelumnya. Gitu. Ya berarti kan kalau yang ini yang fungsi TR diturunin kan ya 1355 kan jadi 0 kan. Plus min 20 kan jadi min 20 kan jadi min 20 kalau diturunin. Terus Q kuadrat ya jadi 2Q. Terus dirapiin aja biar aku ngubah aja biar rapi gitu. Jadi 2Q min 20. Gitu dapatnya. Terus tadi apa Kak yang maksudnya diturunin lagi kalau MR mau maksudnya itu kan ini disoalkan dia bilangnya fungsi penerimaan marginal kan. Padahal itu kayak salah ketik itu loh. Harusnya itu maka fungsi penerimaan total akan optimal pada saat jumlah output titik-titik gitu. Ya kalau mau nyari penerimaan total yang maksimum ya berarti pakai ini kan. Turunan pertama fungsi penerimaan total, turunan pertama TR sama dengan 0. Turunan pertama TR kan MR ya udah. Berarti MR sama dengan 0. Ya, terus kalau ya TR maksimum itu pas TR-nya
TR turunan pertama sama dengan 0 gitu. Terus kalau yang MR diturunin lagi, maksudnya itu ya untuk nyari MR itu maksimumnya kapan? Ya, berarti kan MR itu kan ada fungsi sendiri kan. Untuk memaksimumkan fungsi MR ya berarti turunan pertama fungsi MR aksen yaitu harus sama dengan 0. Itu makanya diturunin lagi, tapi nggak bisa. Karena kita cuma nyari fungsi penerimaan totalnya aja kan, yang optimal. Gitu. Gimana? Oke, lanjut ya. Ini udah mau habis waktunya. Kita pause aja. Nah, kita masuk ke tipe laba. Tadi kan kita udah bahas cost, udah bahas revenue. Nah, ya biar lebih afdol ya kita bahas profitnya kan. Ya, laba atau profit itu intinya penerimaan dikurangin cost atau biayanya kan. Nah, kalau di ekonomi itu cara pandang orang ekonom sama orang akuntansi itu beda gitu. Makanya labanya ada laba ekonomi sama laba akuntansi. Kalau di laba akuntansi ya kayak kalian belajar akuntansi kan, kayak kalian nyari laba itu cuman pendapatan dikurang beban. Kalau di sini istilahnya kayak pendapatan itu revenue, terus bebannya itu cost. Ya udah kayak gitu doang. Atau costnya itu maksudnya cost yang benar-benar dikeluarin ada nyatanya gitu. Tapi orang-orang ekonom itu dia bahasnya dari sudut pandang lain gitu. Mereka tetap tetap make total cost. Nah, ini kurang satu. Bukan total cost sih. Tapi kayak ini dikurang biaya biaya explicit or explicit cost gitu. Jadi orang ekonomi itu nggak cuma jadi maksud total biaya yang dilaba akuntansi itu biaya eksplisit. Maksudnya itu ya biaya eksplisit itu kan kelihatan kan ya, berarti biaya yang benar-benar kelihatan, yang benar-benar kita keluarin gitu guys. Kayak misalkan kita beli jajan, ya duit yang kita keluarin buat beli jajan itu biaya eksplisit kan, karena kita ngelihat gitu duitnya itu dikeluarin gitu. Nah, kalau di laba ekonomi itu mirip sama laba akuntansi, cuman dia masukin ini opportunity cost, atau biaya peluang. Ini nama lainnya biaya implisit. Gitu. Ini namanya biaya implisit. Ini maksudnya misalkan nih, kita kayak tadi beli jajan. Beli jajan kan kita ngeluarin duit yang kita keluarin itu biaya eksplisit. Nah, biaya implisitnya apa sih? Biaya opportunity cost-nya apa? Opportunity cost itu gini, kita beli jajan keluar nih misalkan. Kita beli jajan keluar, nah otomatis kan kita butuh waktu jalan kan. Nah, misalkan waktu yang kita pakai buat jalan itu bisa kita pakai buat misalkan belajar gitu ataupun nyari duit gitu. Nah, karena kamu kehilangan waktu tadi, kehilangan waktu kamu harusnya bisa buat belajar atau bisa buat dapetin penghasilan, kamu pakai buat jalan beli jajan, nah itu biaya peluang kamu gitu. Dan orang-orang ekonomi itu membahas itu. Makanya laba ekonomi itu lebih rumit daripada laba akuntansi. Jadi laba ekonomi itu total revenue dikurang biaya eksplisit dikurang biaya implisit. Harusnya biaya eksplisit dulu di depannya. Sorry. Gitu. Gimana? Sebenarnya kalau bahas laba akuntansi sama laba ekonomi cuma gini sih. Jadi urutannya tuh gini. Bentar. Sebentar guys. Jadi urutannya itu, kok ini nggak bisa di. Total revenue. Terus explicit cost atau biaya eksplisit dikurangin
nanti kalian dapat laba akuntansi. Nah, laba akuntansi dikurangin sama biaya peluang atau biaya eksplisit atau opportunity cost. Itu sama dengan laba ekonomi. Gitu. Jadi itu konsep yang kalian ingetin. Sebentar, dia nanya. Nah, oh ya bener nih. Jadi konsepnya laba akuntansi bakal selalu lebih besar dari laba ekonomi. Gitu guys. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Jadi konsepnya itu ya. Laba akuntansi sama laba ekonomi. Terus laba ekonomi lebih kecil, selalu lebih kecil daripada laba akuntansi. Gitu. Coba nih, hitung. Oke, kita lihat ya. Bentar. Itu ada variable cost. Variable cost-nya berapa?
Terus biaya untuk membuat sebuah sepatu itu maksudnya average variable cost. Berarti variable cost-nya berapa? Variable cost-nya kan average variable cost dikali Q. Q atau unit yang diproduksinya itu kan 9.000 kan. Berarti 9.000 dikali 500. Hasilnya berapa? 4,5 juta. Bentar. Terus itu harganya 1.000 kan. Berarti TR-nya berapa? TR kan P dikali Q. P-nya 1.000 dikali Q-nya 9.000. Berarti 9 juta. TC-nya berapa? TC-nya 4,5 ditambah 1 juta kan. Berarti 5,5 juta. Oke, berarti labanya 3,5 juta. Oke, so jawabannya yang A. Gitu, gimana? Ada pertanyaan? Yang mana nih yang kurang pahamnya? Iya sih sebenarnya agak rancu kan. Apa biaya untuk membuat sebuah sepatu itu kayak agak rancu. Cuman kayak ya cuman ya kayak ini aja sih. Karena udah dikasih biasanya kan soal itu pasti punya ciri-ciri guys. Kayak punya ciri-ciri ada variable cost-nya, ada fixed cost-nya pasti. Karena fixed cost udah ketahuan, nih, berarti kita tinggal cari variable cost-nya aja kan. Ya, berarti kayak biaya yang membuat sebuah sepatu itu diibaratkan kayak variable cost-nya. Gitu. Sebentar, ini apa sih pertanyaannya? Sembilannya dari mana? TR rumusnya apa? TR kan rumusnya P dikali Q kan? Atau price-nya, harganya dikali quantity-nya. Harga jualnya berapa sih? Harga jualnya kan 1.000. Unitnya 9.000. Berarti 1.000 dikali 9.000. Hasilnya berapa? 9 juta. Nah, 9 juta itu berarti TR-nya. Gitu. VC dari mana coba? Ayo. Ingat gak rumus VC? VC kan rumusnya apa? Ya, VC kan rumusnya VC per Q kan. AVC-nya 500. Q-nya berapa? Q-nya 9.000 nih. Berarti 9.000 dikali 500. Hasilnya berapa? 4,5 juta. Itu makanya variable cost-nya 4,5 juta. Terus TC-nya kan, TC rumusnya apa? Fixed cost ditambah variable cost. Gitu. Jadi 4,5 juta ditambah 1. Hasilnya 5,5 juta. Gitu. Yang memang benar sih harusnya biaya untuk membuat sebuah sepatu itu 500 itu harusnya sebenarnya jadi AC sih. Cuman ya karena disoalkan udah ketahuan. Udah ketahuan fixed cost-nya udah berarti kita tinggal perlu cari average variable cost-nya doang kan. Ya, berarti kayak biaya untuk membuat sebuah sepatu itu variable cost. Gitu ya udah. TC-nya udah dapat, terus R-nya juga udah dapat. Tinggal dikurangin. Berarti kan 9 juta kurang 5,5 juta, 3,5 juta kan. Terus nentuin laba sama ruginya
ya lihat aja TR sama TC-nya itu yang lebih besar yang mana. Lebih besar TR kan? Atau nggak lihat? Atau nggak lihat aja. Eh, kalau hasilnya dia positif, itu laba. Kalau negatif, dia berarti rugi. Gitu. Gimana? Gimana? Ini nggak usah dibahas sih sebenarnya. Tim soal nggak usah apa. Nah, ini ada kurva maksimum profit sama minimum. Sebenarnya maksimum profit atau profit maksimum sama rugi minimum itu sebenarnya sama konsepnya. Cuman maksudnya itu bedanya gini. Nanti ada kita itu ada kondisi memaksimumkan profit gitu. Nah, di kondisi itu kondisi pas MR sama dengan MC. Nah, tapi itu, di kondisi itu juga itu masih ada kemungkinan di kondisi itu dia dapat rugi gitu. Nah, maksud kalau dia dapat rugi dia namanya minimum loss. Tapi kalau dapat untung dia maksimum profit gitu. Nah, maksimum profit itu simpelnya ini kalau kurvanya itu sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kita gambar kurvanya nggak terlalu penting. Cuman kalian pahamin konsep matematikanya aja. Kenapa bisa dapat MR sama dengan MC untuk memaksimumkan profit? Ini kondisi maksim profit atau minimum loss. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, laba kan rumusnya apa? Rumus dari laba. TR min TC. Gitu. Nah, diibaratkan nih, laba itu sebuah fungsi. Gitu, laba ini sebuah fungsi. Nah, untuk memaksimumkan fungsi laba syaratnya apa? Syaratnya turunan pertama dari fungsi laba itu sama dengan 0 kan? Ya enggak? Untuk buat labanya maksimum, maka kita perlu apa? Turunan pertama dari laba sama dengan 0. Beda kita turunin deh. Turunan pertama laba. Nah, karena di dalam fungsi laba ini TR min TC, terus dia laba yang diturunin ya udah otomatis TR sama TC juga ikut jadi turunan. Jadi turunan laba itu sama dengan turunan TR dikurang turunan TC. Gitu. Terus turunan TR apa? Turunan TR apa rumusnya? Turunan TR sama dengan apa? Sama dengan MR kan? Turunan TC sama dengan MC. Terus kita ke syarat laba yang maksimum. Itu yang ini kan? Jadi berarti turunan pertama laba sama dengan 0. Berarti MR min MC sama dengan 0. Ya udah, tinggal pindah ruas nih MC-nya. Berarti MR sama dengan MC. Itu kenapa kondisi profit maximizing itu MR sama dengan MC. Gitu guys. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, paham ya? Nah, terus kalau kadang juga itu nggak cuma ditanyain kayak gini. MR sama dengan MC kondisi profit maximizing. Kadang juga itu ditanya. eh, Bukan ditanya sih, maksudnya pilihan jawabannya. Jadi, kalau kalian mau tahu, turunan pertama dari suatu fungsi, itu gradien atau kemiringan dari fungsi itu. Gitu. Berarti kayaknya gini.
kan TR. TR turunan pertama itu MR kan. Nah, berarti karena aku bilang tadi turunan pertama dari suatu fungsi itu kemiringan adalah kemiringan fungsinya, ya berarti MR itu kemiringan TR atau slope. Kemiringan atau slope dari TR. Itu berarti MC itu kemiringan atau slope dari TC. Itu berarti kondisi profit maximizing bisa dibilang ketika kemiringan atau slope dari TR itu sama dengan slope dari TC. Itu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Gimana? Ada ya? Oke. Coba nih, ada soal terakhir, Pak. Bacain coba ya.
Oke. Aku belum lihat chatnya sih. Bentar ya. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, kalau fungsi permintaannya, jadi tujuan fungsi permintaan itu buat apa sih? Tujuan fungsi permintaan itu buat nyari TR, guys. Nah, tapi ada syarat lagi, fungsi permintaannya itu harus dalam bentuk P sama dengan, ya tadi ada yang bilang, untuk mempermudah nyarinya ya, kayak gitu. Jadi diubah dulu jadi P sama dengan, itu kan Q sama dengan, berarti jadi P, berarti berapa? Berarti 170 ya kan? Min 10 Q. Ini aku cepetin. Gitu, coba kalian hitung lagi. Pasti nanti jadinya segitu kok. 170 min 10 Q. Gitu. Nah, habis itu, eh, kita nyari TR kan. TR itu rumusnya apa? P dikali Q. P-nya kan udah nih, P-nya 170 min 10 Q. Berarti TR-nya aku turunin di bawah jadi. TR-nya 170 berarti gini. Dikali Q kan. Berarti TR-nya 170 Q min 10 Q kuadrat. Terus MR-nya berarti diturunin kan. MR diturunin jadinya 170 min berapa? 20 Q kan. Gitu, itu MR-nya. MC-nya berapa? Kita nyari dulu MR sama dengan MC ya. MC-nya berarti itu TC-nya 5 Q kuadrat plus 20 Q ditambah 180. Berarti MC-nya 10 Q plus 20. Nah, ya udah berarti pakai aturan MR sama dengan MC. 170 min 20 Q sama dengan 10 Q plus 20. Berarti hasilnya berapa Q-nya? 30 Q 150. Q-nya 5. Gitu. Ya udah, karena Q-nya 5, kita bisa masukin lagi ke atas, nyari P-nya. Berarti P-nya berapa? 170 dikurang 10 dikurang 5. 10 kali 5. 50 kan? Berarti P-nya 120. Gitu. Jadi TR-nya berapa? TR-nya kan P kali Q. P-nya kan 120. Q-nya 5. Berarti berapa? Berarti TR-nya 600 ya. Gitu. Terus masukin TC-nya. TC-nya berapa? TC-nya 5 Q kuadrat, berarti kan 5 Q kuadrat itu, oh ya gini berarti. Ditambah 180. Itu sama dengan, ini 25 kali 5, 125. Ditambah 100, tambah 180. Hasilnya berapa? 305, 405 kan? Itu. Terus tinggal kita cari labanya. Labanya TR dikurang TC. 600 dikurang 405. Hasilnya 195. Jawabannya yang D. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain?
Ya, MR sama dengan MC itu dibalik aja, kayak kalian nyelesain aljabar. Gitu. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Ada cara cepat nyari MR gitu dari P sama dengan langsung MR. Kalau tadi kan kita ribet kan, dari P kita cari TR dulu, baru kita cari MR. Nah itu sebenarnya ada cara cepatnya. Kalau kalian lihat, kan P sama MR itu nggak beda jauh. Bedanya cuman kalau P itu 170 min 10. Kalau MR itu 170 min 20 Ki. Ya kan? Jadi kalau mau nyari P ke MR tinggal dikali aja. Koefisien di depan Ki dikali 2. 10 dikali 2 kan 20 kan. Gitu nyari MR. Jadi nggak usah dicari TR-nya. Gitu. 600 dari mana? 600 kan rumusnya kan P kali Q, ya kan? Q-nya kan berapa? Q-nya kan 5 nih. Ya kan? Price-nya 120. Iya, soal kayak gini tuh emang makan waktu sih sebenarnya. Cuman ya kayak kalian, makanya aku bilang kayak kalian banyak-banyak latihan soal aja deh. Tuh. Kalau mau diulang, intinya pertama kalau kamu cari dulu, itu kan pertama bentuk fungsinya permintaannya kan Q sama dengan, diubah jadi P sama dengan. Dan dapat 170 min 10 Q. Nah, terus karena dia nyari laba maksimum, kita harus cari MR sama MC-nya. Nah, MR itu ada cara cepatnya, dari P ke MR itu ada cara cepatnya yang tadi aku bilang. Nah, yang aku bilang tadi, yang 170 sebenarnya itu cara nyari MR itu dari P cepet kok. Yang kalian kalian makanya kalian pahamin juga ya arti matematika gitu. Koefisien itu apa, konstanta itu apa gitu. Nah, koefisien itu kan angka di depan variabel kan. Angka di depan variabel Q, koefisien Q itu berarti 10. Ya kalau mau nyari MR ya koefisien di depan Q dikali aja sama 2, dikali 2. Berarti 10 kali 2. Ya kan? Jadinya ini. Bentar deh, mana sih? Nah, awalnya kan ini. Tuh, tinggal 10 kali 2 aja udah. Makanya jadi 170 min 20 Q. Habis itu baru MR sama dengan MC. Terus kalian dapat key atau output ketika laba maksimum. Baru kalian cari masing-masing TR-nya berapa, TC-nya berapa. Itu udah dapat TR sama TC baru dikurangin dan kalian dapat rugi atau dapat labanya. Ya kalau rugi minimum itu sama aja kok MR sama dengan MC. Itu kayak beda bahasa aja. Kalau misalkan di sini, ini kan dapatnya positif kan. 195 ini kan positif. Kayaknya disebutnya sebagai laba maksimum. Kalau misalkan dia nanti negatif, itu disebutnya rugi minimum. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Yang ini. Oke. Hmm, ini nggak usah deh. Oke. Mungkin udah sih itu aja materi malam ini. Kalau bisa bermanfaat buat kalian semua ya, buat kita juga. Ini gimana nih? Langsung ditutup atau gimana? Ayo tuh jangan lupa ya isi feedbacknya. Oke. Habis ini langsung end atau gimana nih?
Gimana, Min? Bentar-bentar. Aku kirim link feedbacknya dulu. Oke. Teman-teman jangan lupa diisi ya feedbacknya. Boleh Dugi langsung ditutup aja. Oke, oke, Kak. Oke guys, mungkin itu aja ya materi dari aku. Tadi udah ditutup juga sih. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sama Amar sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau misalkan ada materi yang kurang jelas ataupun ada salah kata waktu ngajar. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys.